Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi lagi yang katanya bisa menghasilkan uang yang banyak diminta oleh sebagian Anda. Nama aplikasinya adalah Polaris. Ya, Polaris. Nah, Polaris ini ketika saya lihat gitu ya, cukup menarik. Cuma sayangnya setelah saya telusuri makin lama makin jauh, ini ya mirip-mirip dengan aplikasi yang sebelumnya pernah saya bahas, yaitu aplikasi Bel Kecil. Oke. Kalau Bel Kecil saya jelaskan bahwa cara dia mempromosikan dengan menggunakan cara-cara yang seronok, dengan menggunakan model-model wanita gitu ya. Tetapi kalau yang namanya Polaris ini tampil seakan-akan lebih elegan gitu ya. Polaris ini kalau kita masuk ke dalam aplikasinya, kita telusuri sampai bawah, seakan-akan pemiliknya semuanya orang Jepang. Ya, tapi saya yakin itu palsu lah. Ya, saya yakin itu palsu. Ya. Yang lucunya dia di aplikasinya menaruh surat-surat izin perusahaannya di Indonesia gitu ya. Tapi dia cuman memberitahu alamatnya yang ada di Jepang, alamat kantornya yang ada di Indonesia tidak disebutkan di aplikasinya. Oke, saya cek PSE-nya, dia belum punya izin PSE. Oke, Polaris ini baru diluncurkan sekitar awal April, jadi baru ya 2 minggu, baru 2 minggu, belum sampai 2 minggu. Oke, nah dengan memampang foto-foto orang Jepang sebagai presiden, direktur dan lain-lain, seakan-akan dia mau menampilkan bahwa ini kredibel orang-orang Jepang gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat. Oke. Nah, di sini dia terbagi atas 2 aktivitas. Menurut saya ini ujung-ujungnya ya fintech lah ya, fintech, financial technology. Tapi kita lihat ya. Pertama, dia memberikan jasa deposito. Ya, saya kok baru dengar gitu ya, kalau pinjaman online sudah sering gitu ya, sudah sering pinjaman online karena itu ada izinnya, memang diatur oleh OJK. Orang bisa mengajukan sebagai perusahaan fintech atau financial technology, mengajukan diri ya sebagai penyedia peminjaman online, boleh. Tetapi jasa deposito online rasanya masih belum. Oke. Deposito atau tabungan itu masih ranahnya perbankan. Oke? Tapi oke lah. Di sini dia ada 2 kegiatan. Pertama adalah memberikan pinjaman online, yang kedua adalah menerima deposito online. Oke. Selain itu, Polaris ini juga dipasarkan dengan cara tanda kutip multi level marketing. Saya tidak ada masalah dengan multi level marketing selama multi level marketing itu benar-benar multi level marketing yang menjual produk. Banyak kok multi level yang benar gitu ya, yang produknya benar-benar bagus gitu ya, yang bukan abal-abal lah ya. Sistem perekrutan, komisi dan lain-lainnya oke, no problem. Tapi kalau mekanisme MLM digunakan untuk sesuatu yang jasa seperti ini, dalam arti kata begini, nanti kita akan lihat, setiap kali perekrutan dia langsung dapat komisi. Itu melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Oke, langsung saja ya. Di sini untuk deposito online, nanti Anda bisa lihat tabel di sini ya untuk lebih jelasnya. Dia ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, sampai yang 180 hari kalau nggak salah. Kita lihat nanti ya. Yang 1 hari di situ dia kasih 2% per hari kalau Anda taruh deposito gitu ya. Kalau Anda taruh yang 3 hari Anda dapat lebih tinggi 2,2%. Kalau yang 7 hari Anda dapat 3, sekian persen dan seterusnya.
Makin lama Anda taruh depositonya itu, akan semakin besar penghasilan Anda. Di sini saja sudah tidak masuk akal. Kalau yang deposito 1 hari, kita taruh, 1 hari kita cairkan, taruh, kita cairkan, sebulan kan itu 60%. Itu sajalah yang paling kecil saja nggak masuk akal. Mana ada di dunia itu deposito sampai 60%. Oke, tapi dia ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat. Kemudian kalau orang mengambil pola yang per 3 hari, yang 2,2% per harinya. Anda kali saja kalau 30 hari berapa? 66%. Dan seterusnya dan seterusnya. Nggak masuk akal. Apalagi yang depositonya sampai panjang gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia juga memberikan pinjaman. Oke? Ada yang 1 hari, ada yang berapa hari, sampai 180 hari. Anda bisa lihat tabelnya di sini. Yang 1 hari mulai dari 1,8%. Yang 180 hari 9,8% per hari. Tinggi sekali ya. Hampir 10%. Artinya sebulan tuh 300%. Mengalahkan rentenir. Mengalahkan rentenir. Oke? Ya. Nah, nanti Anda lihat tabel itulah, ada pinjaman 1 hari, 3 hari, 7 hari, 30 hari, 90 hari, sampai 180 hari. Ya. Yang menarik di sini, dia memberikan pinjaman online 1,8% per hari, tapi orang deposito online 2%. Kan lucu. Dia modal, kan gini loh, kalau perbankan itu dia mendapat keuntungan dari selisih bunga. Jadi misalkan kalau Anda taruh tabungan bunga misalnya, sebut saja setahun sekarang bunga udah kecil lah, kita bilang bunga 3%. Nah, dia harus memberikan pinjaman ke luar di atas 3% dong, baru untung. Misalnya dia kasih pinjaman 6%, sehingga selisih bunganya antara 3 sama 6, itu keuntungan dia, ya kan? Dia bayar orang bunga tabungan atau deposito 3%, dia kasih pinjaman 6%. Nah, 3% ini keuntungan bank. Tapi di sini lucunya, dia terima deposito orang 2%, tapi kasih pinjaman 1,8 yang 1 hari ya. Di situ aja sudah tidak masuk akal, ya kan? Nggak mungkin dong, masa dia mau rugi, ya. Di sini saja sudah terlihat anomali dari bisnis Polaris ini. Oke? Tapi oke lah, itu bukan urusan saya. Saya hanya mereview, memperlihatkan kejanggalan dari bisnis ini. Kemudian kita lanjut. Di sini kalau setiap kali Anda mengundang teman, Anda dapat Rp2.000. Karena begini, kan sudah sering saya review, kalau ada aplikasi seperti ini minta Anda untuk mendepositkan uang, nanti dulu. Nah, tapi tidak ada gratis di Polaris ini. Nah, tapi bisa Anda bermain gratis apa? Mengundang-undang teman tanpa Anda sendiri melakukan deposito. Iya, Anda undang, teman masuk, ya daftar, Anda dapat 2.000. Undang teman, masuk, Anda dapat 2.000. Bisa, iya, tapi Anda jadi penjerumus bebek-bebek dulu, ya, demi 2.000. Undang lagi dapat 2.000. Ya, kalau Anda dapat undangan orangnya ada 1.000 orang misalnya, hebat lah Anda ya. Anda dapat 2 juta kalau bisa ngundang 1.000 orang. Itu satu, ya kan? Nah, selain itu, orang yang Anda undang, mengundang orang lain dan masuk, Anda juga tetap dapat 2.000. Ini kan terlalu besar gitu ya. Tapi sekali lagi lah, ini saya cuma mereview gitu ya. Nah, menariknya, kalau Anda ada undang teman dan teman Anda itu aktif dalam arti kata mendepositokan uang atau melakukan pinjaman uang, ada jenjangnya lagi. Ada jenjangnya lagi. Contoh, Anda undang 2 teman, ya, teman itu aktif melakukan peminjaman atau melakukan deposito gitu ya. Maka Anda akan dapat ranking mitra, di situ disebut. Anda bisa lihat tabelnya di sini, namanya asisten. Itu kalau Anda berhasil mengundang 2 teman, Anda disebut asisten dengan gaji harian 40.000, ya. Kalau Anda berhasil mengundang 5 teman dan 5 temannya itu aktif melakukan pinjaman atau melakukan deposito, Anda disebut staff. Ya, Anda dapat penghasilan harian 100.000. Kalau Anda bisa mengundang 10 teman dan teman itu aktif, Anda disebut pengawas. Anda dapat penghasilan harian 200.000. Hebat ya. Kalau Anda bisa mengundang 20 teman dan aktif di situ, Anda disebut pengelola dengan gaji harian 400.000. Kalau Anda bisa mengundang 50 teman dan aktif melakukan pinjaman atau deposito, Anda disebut direktur dengan gaji harian 900.000.
Gila ya? Kalau Anda bisa mengundang 100 teman dan teman itu aktif, Anda jadi CEO dengan gaji harian 1,8 juta. Kalau Anda berhasil mengundang 300 teman dan aktif, Anda jadi wakil presiden dengan gaji 4 juta sehari. Nah, kalau Anda berhasil mengundang 700 teman, Anda jadi presiden dengan gaji hampir 8 juta per hari. Nah, di sini kalau Anda lihat, disinilah cara dia bermain, menarik perhatian orang dan supaya mau join. Tadi dengan mengundang teman saja Anda dapat 2.000. Orang yang Anda undang dia mengundang lagi, Anda tetap dapat katanya. Tapi kita lihat saja benar nggak? Nah, kesimpulan saya, ini jelas investasi bodong. Investasi bodong karena dia belum punya izin. Anda ceklah PSE-nya, Anda tanya di OJK, sudah terdaftar belum? Belum. Kan selalu saya katakan SWI sudah menyatakan sebelum Anda melakukan investasi ada 2 hal, yaitu atau 2 L. Apakah logis? Apakah legal? Logis saja sudah tidak logis, ya kan? Nah, Anda dibayar dari mana itu kalau Anda melakukan deposito dan dibayar bunganya? Ya, pertama dari uang Anda sendiri pasti. Kemudian dari uang orang-orang yang Anda rekrut. Ini akan berhenti begitu perekrutan stuck atau tidak bisa berkembang, dia berhenti. Malah nggak usah nunggu stuck lah, ya. Anda taruh deposit, taruhlah 10 juta. Besoknya Anda nggak dapat bunga, dia bawa kabur, Anda mau lapor kemana? Kantornya bukan di Indonesia, ya. Kantor di Indonesia juga nggak tahu di mana. Oke? Jadi saran saya hindari investasi Polaris yang seperti ini, karena ini jelas bukan investasi sungguhan. Ini adalah investasi abal-abal dengan pola multi level, tapi kalau menurut kata Pak Tonggam, inilah multi level tipu menipu. Oke? Nah, jadi tinggalkan, jangan sentuh Polaris ini. Jika Anda sudah telanjur masuk ke Polaris ini, silakan tarik uang Anda secepat mungkin selama Anda bisa. Selamatkan sebisanya. Oke? Dan jangan rekrut lagi bebek-bebek dungu ke dalam Polaris ini, karena itu hanya akan menjurumuskan mereka. Oke? Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh video ini. Dan seperti biasa, terima kasih.